gentlemen, boys and girls, welcome to the Kuala Lumpur International Airport. Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Apa kabar nih teman-teman? Sekarang waktunya temenin aku lagi yuk untuk ikutan jalan-jalan dan explore Kuala Lumpur untuk pertama kalinya. Dan kali ini aku tuh akan explore sendirian alias solo trip. Jujur ternyata solo trip di Kuala Lumpur tuh semenyenangkan itu loh. Mulai dari bahasa dan kurs yang ternyata tuh nggak beda jauh sama negara kita. Untuk videonya kali ini tuh akan aku bagi menjadi beberapa part, dan kali ini adalah video hari pertama. Kita juga akan explore semuanya, mulai dari transportasi, hotelnya nginep di mana aja, sampai ke makanan kulinernya. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @winarmita, dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel sampai dengan playlist liburan lainnya. Udah pada siap kan ikutan aku liburan online? Kalau gitu, let's go! Yeay, sekarang kita udah ada di bandara. Kita lagi di Terminal 2 karena pesawat kita tuh akan berangkat pukul 10. Dan sekarang kita lagi antri untuk check-in. Terus juga sekarang kita udah boarding ya. Dan sekarang juga aku ini udah ada di gate yang sesuai dengan tiket. Loh, kok anehnya pas aku cek di sini kayaknya gate-nya berubah ya? Coba deh kita tanya dulu. Aduh, aku takut banget. Nomor kursi 16 sampai 30 penang. Ini dia 3. Ke sana Ibu. Ke sana. Sempat panik dikit, tapi aku tetap mencoba kalem karena untungnya tuh ini belum telat ya. Kuala Lumpur? Yep. Silakan. Wah, lega kan akhirnya. Sekarang kita udah bisa naik ke pesawat nih guys. Oke, seneng banget kan kalau udah nunjukin paspor kayak gini tuh kayaknya udah makin happy gitu. Mau liburannya agak jauh, padahal sih deket ya. Dan sekarang kita mau naik pesawat. Ini dia pesawat kita, pesawat Batik Air. Tujuan Kuala Lumpur silakan 728 terima kasih. Bagi buat aja berapa Ibu? 12. Your seatbelt is fastened like this and tighten like this. Waktunya take off guys. Let's go. You say slow down. I don't like to move too fast. Lumayan dapat snack roti sama aqua gelas nih. So far perjalanan di pesawat kemarin sih cukup nyaman ya. Apalagi pemandangannya. Lihat deh, ini tuh cerah banget. Really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. Alhamdulillah kita udah sampai di Bandara KLIA. Kayaknya sih ini KLIA 2 ya. Bener gak sih teman-teman? Coba deh yang tahu KLIA, beneran gak sih ini Bandara KLIA 2? Guys, aku udah sampai di Bandara KLIA. Sekarang kita lagi mau ke imigrasi. Habis itu kita mau ambil bagasi. Terus lumayan salvo karena ternyata ini bandaranya tuh bagus banget. Udah gitu, ini tuh bisa dibilang cukup luas ya. Lihat deh, di sini tuh ada kayak apa ya? Ada area semi outdoor, tapi bukan outdoor juga sih. Tapi menurutku ini untuk bentukannya tuh mirip banget sama jewelnya Singapura ya. Mochi not too sweet. Tiba-tiba dapat welcome drink guys. Jadi di sini tuh ada welcome drinknya. Ada es lemon tea sama ada pink lychee. Jadi pas kita sampai di bandara, nanti kita tuh naik bis dulu untuk ke imigrasi. Jadi untuk imigrasinya tuh kita naik bis, habis itu baru kita bisa ambil bagasi. So ini dia bisnya.
Nah, sekarang kita tuh lagi ada di bis untuk menuju ke KLIA 1 untuk ke imigrasi. Nanti setelah itu kita baru bisa ambil koper. Jujur aja untuk imigrasi di Kuala Lumpur tuh agak makan waktu karena dia tuh nggak ada autogate guys, dan antriannya juga cukup panjang ya. Oke guys, kalau udah sebelum ke kota, kalian tarik tunai dulu di sini nih. Di sini nih tarik tunai. Tadi aku cuma kena 20.000 dan sekarang kita mau cari transport untuk menuju ke hotel. Oke, dan sekarang kita lagi mau cari bus. Karena kalau naik bus tuh nggak perlu transit lagi teman-teman, jadi bisa langsung sampai Bukit Bintang. Let's go. Nah, jadi sekarang kita tuh lagi mau ke terminal bis. Dia tuh lokasinya ada di bawah guys, jadi masih di area bandara juga. Terus dia tuh harganya murah, cuma 15 Rm atau sekitar berapa ya kalau dikali 3.800-an. Nih guys, jadi kalian kalau udah sampai di KLIA, nanti turun aja ke lantai 1 yang tulisannya tuh station bus. Terus turun, nanti tinggal jalan ikutin aja petunjuknya terus sampai ketemu tulisan counter tiket bus. Terus kalau kalian nginepnya di daerah Bukit Bintang atau mau ke daerah Bukit Bintang, belinya itu tiket bisnya yang ke Jalan Pudu atau ke Pudu Raya. Itu harganya tiketnya cuma 16 ringgit, tapi kalian nggak perlu transit lagi, jadi udah tinggal duduk manis aja. Nggak perlu transit, nggak perlu turun lagi, udah tinggal duduk manis aja, nanti udah sampai di Bukit Bintang gitu. Oke. Sekarang kita tunggu karena kira-kira bis aku tuh masih setengah jam lagi. Nah, ini dia nih guys tiketnya. Tadi aku beli yang ke Jalan Pudu atau Pudu Sentral. Itu harga tiketnya cuma 15 ringgit atau sekitar 57 ribuan, 58 ribu gitu. Terus tinggal tunggu aja deh nanti bisnya datang sesuai sama jam yang diinfokan. Ini tuh aku jam 3:30. Jadi kira-kira 40 menit lagi bisa datang, dan itu kita nggak perlu transit. Tinggal duduk manis aja langsung sampai di Bukit Bintang. Dan bener aja dong, ternyata bisa sampai di jam 3:30 sore. Ini bahkan agak lebih cepet sih kemarin. Terus karena udah naik semua, jadi kita langsung berangkat. Lihat deh, ini tuh bisnya nyaman banget. Soalnya dia tuh ini tuh dia kursinya tuh 21, terus ada leg restnya gitu guys. Jadi enak banget, bisa nyender, bahkan kayak bisa tidur juga gitu. Untuk perjalanannya sih ini menempuh waktu sekitar 1 jam ya, atau 1,5 jam mungkin kalau misalnya macet. Dan sebenarnya tuh ada juga transportasi lain ya, kayak KLIA Express. Itu juga dia tuh cepet banget, cuma sekitar 30 menit aja udah langsung sampai di KL Sentral. Itu harganya sekitar 150.000 sampai 300 ribuan. Aku juga kurang tahu ya tepatnya berapa, tapi nggak tahu kenapa aku tuh emang lebih nyaman kalau misalnya naik bus kayak gini tuh, apalagi udah santai ya, tinggal duduk aja gitu kan. Udah gitu dia tuh haltenya ternyata tuh deket banget sama hotel aku, jadi bener-bener tinggal nyebrang aja. Makanya aku pilihnya naik bus ini deh. Terus juga kalau mau ke Bukit Bintang juga deket guys, cuma tinggal jalan kaki aja atau bisa naik Grab sih. Sekarang kita udah sampai deh di Bukit Bintang City Center. Guys, kita udah sampai di bus stopnya di terminal. Tapi kita harus lewat tangga ini dari nih. Tangganya lumayan tinggi, terus aku bawa koper. Mantap. Tapi hotel kita tuh ada di depan persis. Dari sini udah kelihatan. Hotelnya kelihatan. Nah, ini dia guys. Jadi ini terminalnya. Tinggal naik ke sini. Ini dia ketemu sama hotelnya di sini. Jadi beneran seberang-seberangan gitu. Oke guys, solo tripnya kita mulai besok ya. Soalnya ternyata hari ini tuh ada temen aku 2 orang yang lagi stay di KL juga. Akhirnya mereka tuh ngajakin aku join untuk nginep bareng, dan kita nginep di sini tuh bertiga. Karena tuh nggak ada pilihan extra bed, jadi terpaksa kita tidurnya bertiga satu kasur. Sebenarnya kita udah agak janjian sih, jadi satu hari ini kita akan ketemuan, terus kita juga akan explore Bukit Bintang bareng-bareng. Ini tuh nama hotelnya adalah Hotel 99. Harganya tuh murah banget guys, cuma 300 ribuan aja. Bayangin kalau misalnya bertiga itu patungannya cuma sekitar 100 ribuan aja. Murah banget sih, 100 ribuan udah bisa nginep di Kuala Lumpur guys. Terus juga ini di Bukit Bintang ya, deket banget sama Alor. Nanti malam kita bakalan jalan-jalan ya, jadi ikutin aku terus.
terus. Oh iya, by the way, di trip kali ini tuh kita akan pindah sekitar 4 hotel ya. Jadi besok juga kita akan pindah hotel lagi, dan itu view-nya cakep banget. Menurutku itu best banget sih. Makanya mungkin itu adalah salah satu hotel paling laris ya, yang diminati sama warga Indonesia. Karena emang cakep sih, view-nya juga cakep dan harganya tuh affordable sih menurutku. Oke guys, aku masuk dulu. Aku akan spill kamarnya besok pagi ya. Hai, sekarang kita lagi keluar hotel. Kita lagi mau cari makan. Terus kita mau makan di The Oriental Coffee. Terus ini tuh nggak jauh dari hotel kita. Terus ini tuh kita untuk menuju ke sana kita lewat Alor. Ya guys, tapi kita nyebrang. Ini guys, sudah pada nyala lampion-lampionnya. Sini ada banyak banget kulineran. Banyak sih, banyak macam-macamnya. Cuma kebanyakan tuh kayak seafood gitu. Terus dia tuh makin malam tuh makin rame gitu. Vibes-nya tuh seru sih. Dan banyak turis juga yang datang ke sini. Azan guys. Kita sambung lagi nanti. Ada takoyaki guys. Ayo. Ramai sekali. Oh tapi ini ya makanannya banyak, ada Thailand juga ya. Ada mango sticky rice. Musang King tuh, ada Musang King. Ternyata ini tuh jalannya bisa dilalu lalangin sama kendaraan juga ya. Aku kira khusus pejalan kaki gitu. Guys. Terus misalnya pesan-pesan di mana gitu, terus pada makan-makan di sini guys. Rame banget. Cakepnya sih emang senja-senja ke malam gitu sih, tapi malam lebih cantik sih. Tapi hati-hati guys, karena di sini tuh nggak semua makanannya halal, jadi teman-teman harus pintar-pintar pilih makanannya, atau bisa tanya dulu juga sih. Salted baked apa di mana? Cheese apa? Ada kata udah sate halal, shuffle, ada panipuri. Nggak mau nyobain mbak? Ramai banget guys. Banyak banget ya makanannya tuh ada snack-snack Korea dan Thailand juga. Ini buah-buahannya segar banget. Apa ini? Ketang. Wah, menarik sekali. Itu tuh kebanyakan seafood ya. Pengen banget. Mau jajan ini nggak? Tapi ntar kenyang ya makan. Oh iya. Oke. Kita fokus ke restoran tujuan kita dulu deh. Habis itu baru kita cari cemilan. Jadi ini guys, MRT-nya Bukit Bintang, keluarnya langsung ke Pavilion. Terus belok kanannya langsung ke Alor deh. Tuh. Guys, kita mau beli Moon Chinese beef roti. Let's go. Iya nggak apa-apa, injak aja injak. Guys, kita mau beli ini. Terus pas aku lihat antriannya sampai sini.
Oke guys, sekarang kita lagi ada di Mount Chinese Beef Roti. Ini tuh salah satu makanan yang viral di Kuala Lumpur. Lokasinya tuh ada di daerah Bukit Bintang ya. Dia tuh deket sih sama Alor dan juga Pavilion. Untuk harganya itu dia Rp6 untuk daging sapi dan Rp5 untuk daging ayam. Tapi favoritnya sih tetap daging sapi ya. Dan dia tuh terkenal karena dibikin langsung atau ownernya itu adalah Chinese tapi Muslim. Jadi untuk makanan ini tuh udah ada logo halalnya ya guys. Dan satu lagi yang bikin menarik, dia tuh di sini pakai konsep open kitchen. Jadi kita beneran bisa lihat langsung proses pembuatannya. Dan waktunya cobain, ini tuh emang enaknya dimakan pas lagi panas-panas ya. Terus menurutku emang rasanya tuh ternyata enak. Untuk harga Rp6 atau sekitar 25.000 yang beef ini worth it sih. Tapi mungkin agak kurang pedes ya, karena dia tuh nggak ada saus-sausan gitu. Jadi akan lebih enak kalau misalnya kita pakein saus sambal. Guys, please kalau kamu kesini kamu harus bawa saus sambal, karena sambal-sambalan atau saus mereka tuh nggak sepedes sama lidah-lidah kita di Indonesia sih, tetap menurutku. Ini rame banget mungkin karena ini tuh malam minggu ya. Terus ada kelihatan Petronas nyempil. Wow, padat sekali. Dan sekarang kita lagi ada di penyeberangannya area Bukit Bintang. Ini tuh salah satu spot yang emang viral dan happening gitu. Jadi emang kalau kesini tuh wajib banget nyebrang di sini. Soalnya sih kata orang-orang itu vibes-nya kayak Sibu ya, bener gak sih? Dan ternyata bener dong, ini rame banget. Tapi seru sih menurutku, aku suka banget vibes-nya. Apalagi tuh juga di sini juga banyak banget nih foto-foto sambil video. Guys, kita masih on the way ke Pavilion. Masih lumayan ternyata. Sephora dong. Oke guys, udah sampai di Pavilion Mall. Sekarang kita lagi mau cari resto viral itu, Oriental Coffee, karena kita mau cobain egg tartnya. Let's go. Apa Garrett? Oh. Guys, kita sampai di Oriental Coffee. Ini antriannya panjang banget by the way. Terus ini juga untuk dining area-nya juga rame banget. Jadi ini dia salah satu restoran Malaysia yang cukup terkenal. Namanya itu Oriental Coffee. Dia tuh emang berasal dari Malaysia. Yang paling terkenal itu adalah nasi lemaknya guys, sama kopinya. Tapi untuk sekarang ini tuh egg tartnya lagi viral banget. Katanya sih dia tuh tebel, terus juga tasty gitu. Dan pokoknya rekomend deh. Jadi makanya kita penasaran banget nih, lagi pengen cobain. Oke guys, kita udah beli. Tapi kita pesennya take away aja. Soalnya antrian dining ini tuh rame banget dan sangat-sangat panjang. Ini kita beli yang egg tart promonya buy 6 free 1. Terus kita sama beli teh. Teh itu dia teh tarik gitu sama kopi. Tara, ini antrian yang dine in. Sementara ini cuma antrian take away. Ini dia punya kita. Egg tartnya belum ya? Ini tahu, ini. Everything all good? Yep, thank you. Let's go. Kita mendapatkan ini. Oke guys, karena tadi kita nggak dapat tempat duduk, kita makannya di food court aja. Sambil nanti kita pesan cemilan-cemilan yang lain atau makanan yang mengenyangkan. Oh, sini aja. Oke guys, aku udah dapat ini. The viral one in Kuala Lumpur. Egg tartnya Oriental Coffee. Kita lihat ya. Wow, kamu harus lihat. Enak sekali.
promonya beli 6 gratis 1. Ini dia gratisnya. Harganya itu tadi berapa ya? Oh, harganya itu 32,4 ringgit. Tuh 6 gratis 1 jadi 7. Itu tebel banget, gendut-gendut tuh. Tampak menarik. Ini kita makan yang ini aja ya, yang satu. Tapi sebelum itu aku mau cobain teh tariknya mereka. Itu teh Oriental Coffee. Ini sini saja. Pahit-pahit sepet gitu, manis tapi cuma sedikit manisnya, jadi dia nggak terlalu kemanisan. Sekarang kita cobain ini. Oh, masih panas. Nyoi-nyoi gitu. Ini gerak-gerak gitu. Cobain ya. Masih panas banget. Ini rasanya aku membelah. Oh my god. Wow, panas banget. Tampak menarik. Oh my god. Ya Allah, ada yang jatuh. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Banget, enak, wangi, manis tapi dikit. Kalau enak yang kena glazy-glazynya ini. Enak. Terus ini gede banget ya, jadinya ngenyangin gitu kalaupun satu. Worth it banget buat diantriin. Dan ini dia guys penampakan dari Mall Pavilion yang terkenal banget di Kuala Lumpur ini. Jujur mallnya tuh emang luas banget. Terus juga ada satu mall lagi yang dia tuh kayak nempel gitu. Terus lanjut ke KKV. Guys, kita habis beli boneka, stiker, sama gantungan. Totalnya segini. Tadi ini aku dapat banyak. Sama beli masker juga tuh. Lucu banget di sini. Pop martnya, blind boxnya lucu-lucu. Dan banyak yang murah-murah juga. Ini kita lagi di KKV yang ada di Bukit Bintang. Kita pulang. Jadi gini guys kamarnya di Hotel 99. Maaf ya berantakan karena ini aku udah tinggal keluar kamar doang. Jadi kita mau check out. Ini kasurnya, ini ada ukuran queen sama twin. Tapi di sini kemarin aku pilihnya yang queen. Ada kursi, ada meja. Ini ada televisi. Terus ada 2 kursi juga sama meja. Ini bisa buat makan atau duduk-duduk ngobrol gitu. Terus di sini ada cermin. Untuk penerangannya oke. Tuh lihat, ada AC di situ. Terus ini view-nya tuh. Ini parkiran gitu guys di belakang. Terus ada telepon di sini. Stop kontak. Tuh ada stop kontak juga. Dapat beberapa botol mineral sama kopi-kopi gitu. Terus ini ada lemari. Tuh lemarinya. Nah, ada safe deposit box juga. Terus ini toiletnya, maaf ya kalau berantakan. Nah, ini toiletnya tuh luas banget. Duh. Jadi menurut aku ini toiletnya tuh kayak setengah dari luas kamar gitu loh. Tuh ini pakai rain shower. Tuh luas banget sih toiletnya. Gede banget kayak hampir seukuran kamar gitu. Ini ada cermin lagi. Cermin. Ini wastafelnya ada amenities kemarin tuh. Terus nih ada hair dryer udah ada di sini. Terus kalau teman-teman mau request setrikaan itu juga bisa pinjam. Ini toiletnya. Terus jet showernya tuh kayak gini modelnya tuh. Nanti diputar dari sini.
Udah deh. Gitu. Sekarang kita mau check out. Terus kita mau pindah ke apartemen yang view-nya tuh cakep banget. Jadi jangan kemana-mana. Ikutin terus vlog aku. Dan selamat pagi. Hari kedua ini kita mau check out dari Hotel 99. Sebelum check out, aku mau kasih tahu dulu. Ini dia gambaran yang ada di lobbynya tuh, teman-teman. Ya memang sesimpel ini sih. Soalnya emang hotelnya tuh dia hotel bintang 3 gitu ya, guys ya. Dan dia tuh juga deket banget sama terminal bus. Jadi lokasinya tuh ada di seberang-seberangan gitu sama terminal bus. Tapi menurutku ini juga cukup strategis, apalagi untuk harganya yang cuma 300 ribuan aja. Teman-teman kalau mau booking bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi, nanti cek aja ya. Dan setelah check out, sekarang kita lagi on the way menuju ke hotel kita yang kedua. Ini adalah salah satu hotel terlaris yang ada di Malaysia, karena emang ini tuh favoritnya warga Indonesia nih. Secakep ini guys hotelnya. Dan aku juga pindah-pindahnya pakai Grab. Untuk info lengkapnya akan aku upload di video day kedua ya. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus video-video aku, jangan sampai di skip. Abis ini aku akan posting lagi video yang kedua, jadi jangan kemana-mana. And then terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Dan teman-teman juga boleh komen, biasanya teman-teman kalau ke Kuala Lumpur tuh mampirnya kemana aja, nginep di mana, atau biasanya kulineran apa. Siapa tahu pas aku balik lagi ke sana aku mau langsung coba sih, karena kayaknya nggak lama lagi aku akan balik lagi sih ke sana. Atau mungkin bisa jadi referensi juga nih buat teman-teman yang nonton video ini. Oke, kalau gitu terima kasih udah nonton videonya sampai habis. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.